nama saya Rizky Syobran. Perkenalkan, nama saya Damar Safira. Hai Stars, perkenalkan aku Riani dari kelompok 2 sebagai pembicara tentang laporan hasil observasi yang telah kami lakukan. Di sini, kami memilih mewawancarai seorang pedagang es krim. Jadi, yang akan kami lampirkan di laporan ini adalah tentang es krim. Apa itu es krim? Gimana cara buatnya? Ada nggak sih manfaatnya? Dan gimana pendapat saya dan teman-teman saya tentang es krim ini? Menurut saya, es krim itu adalah makanan yang manis, yang punya tekstur lembut, juga punya banyak banget varian rasa. Juga kalau kita makan es krim, kalau kita lagi bad mood terus makan es krim, mood kita tuh bisa kembali lagi, yang tadinya bad mood jadi good mood. Es krim adalah makanan beku yang dibuat dari campuran gula, krim, susu, dan perasa. Pertama adalah sumber nutrisi. Kok bisa sih es krim jadi sumber nutrisi? Bisa dong. Es krim mengandung sumber nutrisi berupa kalium dan protein. Karena es krim sendiri memiliki campuran susu dan krim. Itulah yang membuat es krim memiliki protein dan kalium. Yang kedua, ada kandungan kalori dan lemak. Pasti juga teman-teman tahu kalau es krim itu sebenarnya bisa ningkatin berat badan karena mengandung lemak dan kalori yang cukup tinggi ya teman-teman. Mengonsumsi es krim berlebihan juga bisa menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah jantung. Ketiga, ada variasi nutrisi. Variasi nutrisi itu apa sih? Variasi nutrisi itu mengganti dari susu biasa menjadi susu vegan yang jauh lebih sehat. Teman-teman juga pasti tahu kalau sebenarnya es krim itu punya pilihan ya. Ada es krim rendah lemak dan lain-lain. Es krim rendah lemak ini itu nutrisinya memakai susu vegan ya teman-teman. Jadinya lebih sehat, tapi juga tidak dianjurkan diminum terlalu banyak ataupun dikonsumsi untuk sehari-hari. Biasanya es krim yang memiliki variasi nutrisi ini itu biasanya untuk orang-orang diet tapi bukan untuk dicemilin ya. Ini teman-teman juga harus tahu ternyata es krim itu punya manfaat loh bagi ibu hamil. Kok bisa? Bisa teman-teman, ibu hamil yang mengkonsumsi es krim dengan takaran yang tepat bisa mendapatkan manfaat bagi janinnya juga dan menjaga kesehatan untuk ibu hamil. Namun, jika mengkonsumsi es krim secara berlebihan juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan ibu hamil dan juga janin yang sedang dikandung. Yang pertama itu ada sumber kalsium. Es krim yang terbuat dari susu bisa menjadi sumber kalsium bagi ibu hamil untuk perkembangan janin dan juga menjaga kesehatan tulang ibu hamil selama masa kehamilan. Yang kedua ada peningkatan energi. Teman-teman tahu ya kalau misalnya ibu hamil itu cepet banget ngerasa lelah karena energi yang ibu hamil punya itu digunakan untuk mendukung perkembangan janin selama masa kehamilan. Dengan makan es krim, ibu hamil itu dapat tambahan kalori nih atau tambahan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga ada meredakan mual dan panas dalam. Kita tahu ya ibu hamil itu sering banget ngalamin gejala mual dan panas dalam. Rasa lembut dan dingin dari es krim itu tuh bisa banget ngeredain gejala tersebut dan memberi rasa nyaman bagi pengonsumsinya. Yang keempat ada peningkatan mood. Kita tahu kalau seorang ibu sedang mengandung itu tuh moodnya tidak stabil dan suasana hatinya sering berubah-ubah. Dengan mengonsumsi es krim, ibu hamil dapat merasakan yang namanya perangsangan pelepasan dari hormon dopain atau hormon kebahagiaan yang memicu kembalinya mood dan juga mengurangi stres dan kecemasan yang sering dialami oleh ibu hamil. Yang kelima ada pemenuhan gizi dari bahan tambahan. Es krim yang dicampur oleh buah-buahan dan juga kacang-kacangan tidak hanya memenuhi keinginan dari ibu hamil, tetapi juga bisa memenuhi nutrisi seperti protein, serat, dan vitamin bagi ibu hamil yang mengonsumsinya. 6. Menjadi cemilan yang menyenangkan. Kita tahu kalau misalnya ibu hamil sering mengalami yang namanya keinginan makan, dan es krim adalah salah satu makanan yang ingin dikonsumsi. Mengonsumsi es krim secara baik dapat membantu memenuhi keinginan juga membuat hati menjadi sangat senang. Namun juga jika mengonsumsi es krim secara berlebihan, seperti pertama yang aku katakan bahwa bisa menjadi dampak yang buruk bagi diri ibu hamil sendiri dan juga janin yang dikandungnya.
resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Kita pernah lama bersama, semua titik di kota ini adalah kita. Walau kau putuskan untuk pergi, cerita kita tetapkan abadi. Sini aku mau kasih tahu kesimpulan dari video yang kita bahas. Es krim bisa jadi cemilan yang menyenangkan dan bermanfaat jika dikonsumsi secara tepat. Namun juga sebaliknya, jika dikonsumsi secara berlebihan, es krim punya dampak negatifnya tersendiri, terutama bagi kesehatan tubuh seperti penaikan berat badan, juga resiko terkenanya penyakit jantung dan gula darah yang rendah. Di sini kita tahu kita harus mengonsumsi es krim secara tepat. Teman-teman ingat, jangan konsumsi es krim secara berlebihan. Sayangi diri sendiri dan jaga kesehatan tubuh. Terima kasih. Halo teman-teman, kita di sini lagi sama tukang es krim. Jadi kita mau wawancarain tukang es krim untuk laporan observasi dari kelompok kami. Jadi, memang namanya siapa bang? Kenalkan dulu ini aja. Bang Rudy. Bang Rudy ini teman-teman namanya. Udah berapa lama nih bang dagang di sini? Udah sekitar 4 tahun ya. Udah 4 tahun loh, lama juga ya teman-teman. Iya, gila. Kenapa sih milih dagang es krim itu di Pulau Pramuka? Karena di sininya kayaknya ekonominya bagus. Tuh, katanya ekonomi di sini bagus nih teman-teman. Ada nggak sih keuntungan tetap dari berjualan es krim ini memang? Ya, lumayan lah. Ada nih untungnya. Berapa sih modal pertama yang memang keluarin buat jualan es krim ini di sini? Sekitar 10-an. 10 juta, wow. Kayak sekali memang ini. Baik, itu dah pertanyaan dari kelompok kami. Kami berterima kasih sama Mamang tadi, Mamang Rudi telah mau diwawancara oleh kelompok kami. Makasih Mamang. Sekian video koordinasi observasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.